Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agi Muhammad Tengku Akomadin dengan NIM 23115518. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS saya dengan mata kuliah Big Data dan Data Mining dengan judul Penerapan Data Mining untuk prediksi penyakit kardiovaskular menggunakan algoritma machine learning berbasis dataset Kaggle. Penjelasan akan saya awali dari dokumen laporan UAS ini, kemudian dilanjutkan dengan implementasi pemrograman pada Jupyter Notebook. Yang pertama pada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan bahwa penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Sebagaimana dilaporkan oleh World Health Organization atau yang kita kenal sebagai WHO, permasalahan utama dalam diagnosis penyakit jantung adalah proses konvensional yang membutuhkan waktu, biaya, serta ketergantungan pada tenaga medis ahli. Sering berkembangnya teknologi, data mining dan machine learning dapat dimanfaatkan untuk membantu proses diagnosis melalui analisis data historis pasien. Pendekatan ini termasuk dalam predictive analysis, khususnya klasifikasi untuk memprediksi apakah seseorang memiliki risiko penyakit jantung atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari proyek ini adalah membangun dan mengevaluasi model prediksi penyakit jantung menggunakan data publik dengan algoritma logistic regression dan random forest. Kedua, di sini ada profile dataset. Dataset yang digunakan adalah Code Visualization Dataset yang bersumber dari platform Kaggle. Karakteristik dataset tersebut ini adalah sebagai berikut: jumlah data sebanyak 70.000 rekor, jumlah atribut dengan 12 fitur dan satu label, target kardio 0 sebagai tidak memiliki penyakit kardiovaskular, 1 memiliki penyakit kardiovaskular. Beberapa fitur utama yang digunakan antara lain adalah age, gender, height dan weight, tekanan dan distolik, kadar kolesterol dan glukosa, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik. Dataset ini dipilih karena bersifat publik, berukuran besar, dan relevan untuk kasus klasifikasi kesehatan. Lalu yang ketiga di sini ada data processing. Tahap processing dilakukan untuk memastikan kualitas data sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi yang pertama ada pengecekan missing value, yang kedua ada encoding data kategorikal, yang ketiga ada normalisasi atau standarisasi fitur numerik, yang keempat ada pembagian data menjadi data latih dan data uji. Dataset tidak memiliki missing value sehingga tidak dilakukan imputasi. Standarisasi sangat penting karena logistic regression sensitif terhadap perbedaan skala data. Yang keempat, ada eksplorator data analysis atau yang biasa disebut EDA. EDA dilakukan untuk memahami pola data dan hubungan antara fitur analisis. Yang dilakukan meliputi yang pertama ada distribusi label target, distribusi usia dan jenis kelamin, analisis korelasi dan antara fitur. Hasil EDA menunjukkan bahwa distribusi kelas relatif seimbang, serta terdapat beberapa fitur yang memiliki hubungan cukup kuat terhadap target penyakit jantung. Yang kelima adalah seleksi fitur. Pada seleksi fitur ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas model dan meningkatkan performa. Metode yang digunakan adalah analisis korelasi, fitur inference dan random forest. Fitur inference dari random forest. Fitur-fitur yang paling berpengaruh antara lain adalah X, CP, TEDStats, OPIC, dan Xing. Yang keenam, modeling. Pada tahap modeling digunakan dua algoritma, yaitu yang pertama adalah logic regression sebagai baseline mode, dan yang kedua adalah random forest sebagai model ensemble. Model ini dipilih karena menggunakan data latih dan dilakukan tuning parameter sederhana. Model yang telah dibuat kemudian disimpan dalam format pickle dan diunggah ke GitHub serta Launchpad. Di sini terdapat beberapa link. Yang pertama repositories GitHub, Launchpad, dan file Jupyter. Yang ketujuh, evaluasi model. Evaluasi model menggunakan metrik akurasi, fraction, recall, dan F1 score, serta conversion metric. Hasil menunjukkan bahwa random forest memiliki performa lebih baik dan akurasi sekitar 88 hingga 90% dibandingkan logistic regression. Dan di sini ada analisa serta kesimpulan. Random forest unggul karena mampu menangani hubungan nonlinear dan mengurangi overfitting. Kesimpulannya, data mining dengan pendekatan klasifikasi efektif
Untuk prediksi penyakit jantung dan tahapan processing hingga evaluasi sangat berpengaruh terhadap hasil akhir model. Oke, di sini saya lanjutkan kepada ini dia. Oke, pertama-tama di sini saya memulai dengan mengimpor library penting seperti Pandas untuk memanipulasi data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi serta Scikit-learn untuk machine learning-nya. Lalu ada load dataset. Langkah pertama adalah memuat dataset kardio, tren CSV. Awalnya data ini memiliki masalah karena semua informasi terbaca sebagai satu kolom tunggal yang dipisahkan semikolom. Lalu saya berhasil memperbaikinya dengan memisahkan kolom tersebut dengan sebagai div head untuk melihat 5 baris pertama, div info untuk memeriksa informasi umum pada data, serta div describe untuk mendapatkan spesifik deskriptif untuk memahami strukturnya. Kemudian di sini ada data processing. Pada data processing ini, setelah data dimuat dengan benar, saya melakukan beberapa pemrosesan kolom ID dihapus karena tidak relevan. Usia pasien yang awalnya dalam hari, saya konferensi menjadi tahun agar lebih mudah diinterpretasikan. Saya juga memastikan tidak ada nilai yang hilang dalam dataset dengan memeriksa div is inul ini ya. Lalu ada eksplorasi data analisis atau IDA. Pada IDA ini untuk memahami data lebih dalam, saya melakukan analisis data eksplorasi, memvisualisasikan distribusi penyakit kardiovaskular atau kardio untuk melihat keseimbangan kelas. Selanjutnya, saya membuat heat map korelasi fitur untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel dan menemukan fitur mana yang paling berkorelasi. Lalu ada seleksi fitur atau chi-square. Untuk meningkatkan performa model dan mengurangi kompleksitas, saya melakukan seleksi fitur menggunakan metode chi-square. Sebelum seleksi, saya membersihkan data dari nilai tekanan darah yang tidak fisiologis. Misalnya tekanan sistolik tidak boleh lebih rendah dari diastolic. Fitur-fitur yang terpilih seperti age, weight, F high, F low, kolesterol, GLUT, smoke, dan active. Lalu ada split data serta standarisasi, yang mana data yang telah dipilih fiturnya kemudian dibagi menjadi set pelatihan 80% dan pengujian 20%. Untuk menggunakan train test split. Dengan strategi stratifikasi untuk memastikan distribusi kelas target yang seimbang, selanjutnya saya melakukan standarisasi fitur menggunakan standar skala agar semua fitur memiliki skala yang seragam yang penting untuk banyak algoritma machine learning. Lalu di sini ada modeling serta evaluasi model. Pada ini saya melatih dua model logistic regression sebagai model baseline, lalu random forest sebagai model utama dengan 200 estimator. Kedua model ini dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Logistic regression menunjukkan akurasi sekitar 72%, sementara random forest memiliki akurasi sekitar 69%. Saya juga memvisualisasikan conversion metric untuk random forest untuk analisis performa yang lebih mendalam. Lalu di sini ada simpan model. Sebagai langkah akhir, model random forest yang saya anggap terbaik disimpan menggunakan pickle agar dapat digunakan kembali di masa mendatang tanpa perlu melatih ulang. Lalu di sini saya juga sudah melakukan di Launchpad untuk prediksi penyakit kardiovaskular menggunakan machine learning tersebut. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.